1 Samuel 13 ayat 6 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Jadi ini kisah pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin. Jadi pada waktu orang Filistin itu menyerang orang Israel, mereka tertekan, mereka terjepit, mereka terdesak, mereka lari, saudara, dikatakan. Ke gua, ke keluk batu, ke bukit batu, ke liang batu, dan bahkan ke perigi, dan perigi itu sumur. Malah ada orang-orang yang menyeberangi arungan sungai Yordan. Mereka sangat ketakutan. Jadi yang artinya ayat ini memberikan pengertian itu begini. Jika saudara dan saya ingin hidup sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus, maka jangan terus tertekan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi. Sebab apa? Roh Kudus itu ada di dalam pribadi saudara dan saya. Itu saudara. Jadi kalau kita mau libatkan Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan membuat jalan keluar. Pasti akan memberikan solusi. Jadi hari-hari ini apa yang dilakukan oleh iblis supaya kita ini jatuh? Saat kita itu menghadapi persoalan, kesulitan, iblis serang kita memang supaya kita itu tertekan. Oleh karena problem, oleh karena kesulitan, terkadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tertekan. Kadang kalau kita tidak hati-hati, ya kita bisa membesar-besarkan masalah. Betul tidak? Jadi di sisi lain saya mau katakan, kadang Tuhan itu juga pakai setiap tekanan ini supaya kita itu melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya hidup Kristen, saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan terus tertekan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kesulitan yang kita hadapi. Jadi yang artinya saat tertekan, apa yang harus kita perbuat? Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Contoh, pada waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir, dia berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Ya, bangsa Israel ini dibawa oleh Tuhan itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya, ternyata di dalam perjalanan ini di depan ada Laut Tebro, di belakang ada pasukan tentara orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan mampu membuka jalan. Amin. Jadi itu sebabnya saudara dan saya, ya, hidup Kristen tidak boleh terus tertekan dengan berbagai persoalan kesulitan yang kita hadapi. Justru sepenuhnya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Apalagi saat tertekan, apa yang harus kita buat? Jangan, kalau kita tertekan, jangan buru-buru buat keputusan. Tetapi apa? Ambil waktu untuk tanya Tuhan. Itu penting. Saat tertekan, apalagi jangan menyerah. Sebab semua itu ada waktunya Tuhan. Sekalipun seakan-akan tidak, ya, terlihat tidak ada jalan keluar. Tetapi saya percaya, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, tidak dipermalukan. Apalagi saat tertekan, jangan berkata negatif. Sekalipun mungkin sudah tanya Tuhan, tetapi kalau Tuhan belum dan tidak jawab, saya mau ingatkan saudara, di tangan Tuhan tidak ada kata terlambat. Sekalipun ada istilah, nasi telah menjadi bubur. Amin. Itu. Jadi itu sebabnya hari ini saudara dan saya sepenuhnya harus bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.